Ya, berikutnya ini adalah pelajaran bagaimana dari pribadi seorang Yesus ya menghindari dari pengaruh lingkungan. Kita lihat di sini. Acap kali ia ditanya, "Mengapa engkau selalu suka menyendiri dalam segala tingkah lakumu?" Ya, berbeda dari kami semuanya. Ada tertulis katanya, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang." Ya, selamat sahabat Ririna ya, saudara Ririna bergabung. Oh, adiknya Romel ya, selamat datang. Oh, kakaknya Romel atau adiknya Romel? Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol setelah tutup sahabat ya. Mari kita lanjut. Acap kali ia ditanya, "Mengapa engkau selalu suka menyendiri dalam segala tindakanmu? Berbeda dari kami semua." Ada tertulis katanya, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Ya. Sebenarnya pelajaran yang kita baca berikutnya ini sebenarnya tidak sepenuhnya nyambung dengan yang tadi kita bahas. Tapi ini akan lebih nyambung dengan poin pergaulan. Ya. Tapi kita sudah masuk ke dalam sini, nanti kita akan lanjut sampai di pergaulan. Dampaknya pergaulan. Jangan saudara anggap bahwa kita bisa selamat dengan keadaan kita yang masih sama dengan kita kemarin. Kita masih bergaul dengan lingkungan kita, terus kita bisa diselamatkan. Kita masih membawa kesenangan-kesenangan orang-orang di dalam pergaulan kita. Kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan orang di pergaulan kita, terus kita bisa diselamatkan. Tidak akan mungkin. Kita disuruh belajar dari pengalamannya Yesus, saudara. Saudara, lihat Yesus suka menyendiri dalam segala tingkah lakunya. Berbeda dari kita semua. Kita dituntut harus seperti ini. Ya, kalau boleh dibilang kita akan menjadi orang yang baru, orang yang berbeda dari kita yang kemarin. Kalau kita benar-benar terapkan. Mari kita terus. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti senda gurau anak-anak muda Nazaret, ia berkata, "Ada tertulis, ada petunjuk peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titahmu dan mengamat-amati jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketaatan-ketaatan. Firmanmu tidak akan kulupakan." Ya. Saudara lihat, kalau saudara baca tulisan Nyonya White ini adalah cerita setelah Yesus beranjak usia 12 tahun, dia setelah dia berkunjung ke Ka'bah. Dia sudah berbicara dengan para pendeta-pendeta di saat itu. Di saat itu Yesus sudah benar-benar berubah total, ya, daripada usia-usianya dia yang sebelum usia 12 tahun. Pribadi Yesus menjadi manusia benar-benar yang baru, sampai orang tuanya tuh sampai nggak kenal. Kita sudah pernah baca ya. Dan apa di sini ya? Kita sudah pernah baca sampai ibunya aja sampai nggak kenal. Ya, kakak-kakaknya itu sampai nggak kenal sama Yesus. Saudara-saudaranya. Mari kita baca. Sejak orang tua Yesus menjumpai dia di bait suci, segala tingkah lakunya merupakan suatu rahasia bagi mereka. Nah, ya kan? Ini Nyonya White yang ngomong, bukan saya. Ya, setelah dari di bait suci itu, yaitu usianya 12 tahun, sampai ke atas, Yesus itu menjadi orang yang benar-benar berbeda. Ia tidak mau berbantah, namun teladan diberikannya selamanya menjadi suatu pelajaran. Ia tampak sebagai seorang yang sudah diasingkan. Nah, kita dituntut juga harus lakukan seperti yang barusan kita baca ini. Bagaimana Yesus, kita harus benar-benar menjadi orang yang asing bagi orang lain. Saat-saat kebahagiaannya ialah bagaimana ia seorang diri dalam alam kejadian. Dan dengan Allah, setiap kali ada kesempatan terluang baginya, ia meninggalkan pekerjaannya lalu pergi ke ladang untuk merenungkan di lembah-lembah yang menghijau. Ya, kita ulangi. Setiap kali ada kesempatan terluang baginya, ya, pada saat suatu kesempatan terluang baginya, dia bukan pergi ngobrol-ngobrol ngarang ngidul bicara mengenai hal yang sia-sia. Tidak. Dia pergi ke ladang untuk merenung di lembah-lembah yang hijau, untuk mengadakan hubungan dengan Allah di lereng gunung atau di bawah pepohonan yang rindang.
Sering di pagi-pagi buta ia berada dalam suatu tempat yang sunyi untuk merenung, menyelidiki Alkitab atau berdoa. Di saat-saat tenang ini ia pulang ke rumahnya untuk melakukan kewajibannya pula. Dan guna memberikan suatu teladan dalam melakukan pekerjaan dengan sama. Kita dituntut harus sama seperti itu. Semua ini ditulis, ya. Semua ini ditulis untuk menjadi pendidikan bagi kita, pembelajaran bagi kita, bahwa kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, kamu harus seperti itu. Harus tinggalkan orang-orang pergaulan. Pelajaran dari pengalaman Yesus dalam menjawab pertanyaan dengan ada tertulis. Tadi kan kita sudah lihat di atas, semua Yesus jawab suatu dengan ada tertulis. Suatu contoh untuk tidak menggunakan pikiran kita sendiri. Inilah. Nah, ini kita lihat nih. Dalam usia yang masih sangat muda, Yesus sudah mulai bertindak menurut caranya sendiri dalam membentuk tabiatnya. Bahkan hormat serta cinta pada orang tuanya sekalipun tidak dapat mencegah dia dari penurutan kepada firman Allah. Ada tertulis, ialah alasannya bagi setiap perbuatan yang berbeda dari kebiasaan keluarga. Akan tetapi pengaruh rabi-rabi menyebabkan pengalaman hidupnya amat pahit. Pada masa hidupnya sekalipun dia mesti memahami pelajaran-pelajaran berat dan bertahan dengan diam dan sabar. Tetapi bagi setiap penggodaan, ia menjadi satu jawab. Dia mempunyai satu jawaban. Ada tertulis. Ia jarang mengecam sesuatu perlakuan salah dari saudara-saudaranya. Tapi padanya ada kabar dari Allah untuk disampaikan kepada mereka. Kerap kali ia dituduh sebagai pengecut karena tidak mau bergabung dengan mereka dalam sesuatu perbuatan terlarang. Tetapi jawabannya ialah, ada tertulis. Saya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhkan kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Ada juga orang yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau dia ada. Akan tetapi banyak juga orang yang menghindari dia sebab mereka tertempelak oleh hidupnya yang tidak bercelah. Jadi ada orang yang mau bergaul dengan dia nyaman, ya, yang artinya tidak tersentuh, ya, tidak tertuduh lah berbicara dengan Yesus. Tapi ada orang juga yang bergaul dengan Yesus menjadi suatu siksaan bagi dia. Karena ternyata omongan-omongannya Yesus itu banyak menyudutkan si orang tersebut. Teman-temannya orang muda memuji dia supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Ia pintar, selalu bergembira. Selalu gembira. Mereka merasa senang kalau ia ada. Serta menyambut gembira anjuran-anjurannya yang selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Yesus menjawab, ada tertulis. Dengan apakah seorang muda mempertaruhkan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap. Acap kali ia ditanya, mengapa engkau selalu suka menyendiri segala tingkahmu berbeda dari kami? Oh, ini udah ya tadi di atas. Kok aku ngulang-ngulang ya? Del, coba lihat Del, kok aku ngulang-ngulang lagi sih Del? Oh, yang di atas tadi ya? Oke, lanjut. Udah, biarin. Oh iya, ngulang ya. Sorry. Ini editornya tidak bekerja ini. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti senda gurau, ia katakan ada tertulis ya. Jadi saudara-saudara, pelajaran singkat dari cerita pengalamannya Yesus ini, walaupun kita lihat ini cuma cerita seorang Yesus biasa ya. Padahal dengan cara dia menjawab, kita punya gambaran bahwa seorang Yesus saja, padahal omongannya dia itu kan firman. Tapi kenapa dia ngomong pakai ada tertulis? Karena pada saat dia usianya masih sekitar 12 tahun dan dia di atas 12 tahunan lah ya. Ini dia belum memulai dengan pekabarannya. Jadi dia selalu bicara ada tertulis. Jadi dia menjawab sesuai dengan apa yang nabi-nabi Tuhan itu sudah tuliskan di dalam Alkitab atau di dalam banyak buku yang sudah di dalam Alkitab lah artinya. Tapi nanti setelah dia sudah dewasa, tahun 27 ke atas, dia tidak lagi bicara ada tertulis. Karena firman yang dia sampaikan, mulut apa yang disampaikan, itu adalah firman. Ya. Tapi pada saat dia belum menjadi seorang guru yang sesungguhnya,
Ya, dia belum jadi seorang guru yang sesungguhnya, dia selalu mengambil atau menyadur daripada tulisan-tulisan dari juru kabar Allah yang sudah menuliskannya kepada diri. Ya, jadi pelajaran tentang bagaimana Yesus menjawab ini harus menjadi suatu pelajaran bagi kita, bagaimana kita membawakan pekabaran kepada orang-orang. Kita harus membiasakan diri dan membatasi diri dengan mengatakan ada tertulis. Atau dengan kata lain, kita harus demikian tertulis. Kita usahakan dalam kita berbicara atau kita menyampaikan kepada orang, kita minimalisir kata-kata sendiri. Kita harus menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nyonya White, apa yang dikatakan oleh Victor Luther. Kalaupun kita memberikan suatu penjelasan dari kita, itu penjelasan yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan dari tulisan Nyonya White atau Victor Luther. Itu hanya untuk menyederhanakan apa yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Luther. Tapi bukan menggantikan Nyonya White atau Victor Luther punya tempat. Jangan sampai pendapat kita tuh menggantikan tempatnya Nyonya White dan Victor Luther. Ingat itu prosedur Sakarya pasal. Oke, Dela, lanjut Del. Ya, ini sama ya. Ada tertulis juga. Berulang kali ya ditanya mengapa engkau menyerahkan saja perlakuan yang tidak senonoh itu. Ini dari saudara-saudaramu ada tertulis katanya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu melihara perintahku. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih yang setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada leher. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara-saudara sekalian, ya, ini cukup ya. Saudara-saudara sekalian, ini sederhana yang kita baca dari cerita Yesus. Tapi jangan lupa saudara-saudara, banyak juga orang yang sulit. Ya. Tante Siana yang sering posting-posting, sering berhubungan, berkomunikasi dengan banyak orang. Tante Siana sering saksikan sendiri. Orang-orang itu banyak yang menyampaikan atau menjawab atau berpendapat. Itu banyak yang dia menggunakan kata-katanya sendiri. Dia menggantikan porsinya Nyonya White dan porsinya Victor Hutek. Dia memposisikan dirinya sejajar dengan kata-kata nabi-nabi itu. Ya kira itu tidak masalah. Ya, dari ceritanya Yesus ini sebenarnya sudah tergambarkan bahwa kita punya kewajiban adalah seperti Yesus, yaitu hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh juru kabar Allah, yaitu ada tertulis. Ya, banyak orang-orang yang sampai yang sudah jadi Davidian pun juga nggak sadar bahwa dia sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk menggantikan posisinya Nyonya White dan Victor Hutek. Dia nggak punya wewenang, dia kira dengan pendapatnya dia itu sudah boleh disampaikan. Karena alasannya dia, pendapat saya kan sesuai dengan Nyonya White dan Victor Hutek. Sesuai atau tidak sesuai bukan itu yang dimaksud. Tapi masalahnya kamu menggantikan posisinya Nyonya White dan Victor Hutek. Victor Hutek dan Nyonya White lah yang kamu harus berikan. Karena sesuai Efesus 4 ayat 11, kamu harus menyampaikan ajarannya Rasul dan ajarannya Nabi. Bukan ajaranmu sendiri atau pengertian-pengertianmu sendiri. Pengertian kita boleh, tapi kita harus tampilkan dahulu tulisan Nyonya White dan Victor Huteknya di depan. Baru kita memberikan penjelasan supaya memudahkan orang yang kita ajak bicara. Ya, jadi jangan dianggap cerita tentang Yesus ini cerita sederhana. Oke. Dela, boleh lanjut, Del. Ya, yang berikutnya ini kita akan bahas tentang pengalaman dari jalanan bagaimana kepenurutan dari murid-muridnya Yesus. Ya, saudara, ini adalah kumpulan-kumpulan dari pelajar-pelajar kita. Ini saya coba kumpulkan untuk dibagikan kepada saudara sekalian, supaya kita bisa lihat bagaimana praktek-praktek beragamanya umat Allah dalam perjalanan
sama dengan Yesus maupun perjalanan mereka sendiri setelah menjadi murid-muridnya Yesus. Semua ini menjadi contoh-contoh bagi kita. Mereka ini adalah orang-orang yang sama seperti tadi yang kita udah baca, mereka tuh meninggalkan semua kehidupannya yang sebelumnya, yaitu seorang pemungut cukai, ya, yang sebelumnya mereka mempunyai penghasilan yang besar dan mempunyai harta yang cukup. Mereka harus tinggalkan hidup menderita sebagai murid-muridnya Yesus. Simon dari Silot, terus apalagi tadi, masuk Musa yang harus meninggalkan semua hartanya gara-gara harus menjadi pekerjanya Tuhan. Seandainya Musa tetap berada di kota Mesir, dia tetap anak raja dan dia tidak ada yang kekurangan. Tapi karena demi mengeluarkan bangsa Israel, dia harus meninggalkan semuanya. Luar biasa. Tidak ada keuntungan sebenarnya bagi Musa, karena Musa tidak ikut-ikutan dianiaya oleh orang-orang Mesir. Dia tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban bagi dia untuk membuat bata-bata, ya. Dia tidak pernah dicambuk, tapi dia rela mau meninggalkan semuanya untuk membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia adalah orang yang luar biasa, tapi Tuhan tetap tidak mengizinkan dia masuk ke tanah. Kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu, yang rela berkorban. Tadi kita udah baca tidak ada yang mahal untuk kita berkorban. Kalau kita lihat dari Musa itu luar biasa mahalnya itu. Dia harus meninggalkan semuanya. Musa sama Ayub mungkin kita pandang Ayub orang istimewa. Sampai dia kudis segala macam. Tapi Ayub tidak sebesar Musa. Musa harus meninggalkan hartanya. Ya, posisi sebagai anak rajanya itu dia harus tinggalkan. Ya. Dan ia mati dalam kondisinya yang serba kekurangan. Tapi dia menang. Dari kacamata sorga dia menang. Tapi dari kacamata dunia dia kalah. Ya, sekarang saudara mau berpikir dari kacamata dunia atau dari kacamata sorga? Itu pilihan. Ya, tadi kita sudah sama-sama pelajari bahwa pikiran dunia dan pikiran kita dan pikiran Tuhan itu bagaikan bumi dan langit. Penderitaan bagi kita adalah sebuah kutuk, tapi penderitaan bagi Tuhan itu adalah suatu berkat. Mulai dari sekarang kita rubah. Ya, sekarang kita lihat dari pelajaran pengalaman dari murid-muridnya Yesus. Ini ada 10 lembar ini, jadi cukup panjang ya. Nanti kita mungkin ada yang kita loncat-loncat. Ya, yang pertama perjuangan Yohanes meninggalkan manusia lamanya. Ya. Ini perjalanan Yohanes meninggalkan manusia lamanya sudah kita pernah baca sebagai renungan pendahuluan beberapa sahabat yang lalu. Mari kita baca kembali. Kasih yang mempercayai dan pengabdian yang tidak mementingkan diri yang ditunjukkan dalam kehidupan dan tabiat Yohanes memberikan pelajaran yang tak terkira nilainya kepada gereja Kristen. Ya. Jadi menjadi suatu pembelajaran pada kita semua. Ya, pengalaman hidupnya Yohanes. Ini Yohanes ini bukan Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pewahyu. Ya, penulis buku Yohanes. Penulis buku Yohanes 1, 2, 3, dan buku Wahyu. Yohanes tidak dengan sendirinya memiliki keindahan tabiat yang dinyatakan oleh pengalamannya yang lebih akhir ini. Oleh sifatnya, ia mempunyai kelemahan-kelemahan yang serius. Ia bukan saja sombong, tegas, dan bercita-cita untuk dihormati, untuk kehormatan, tetapi tidak sabar dan benci kepada hal yang merugikan dirinya sendiri. Jadi artinya, Yohanes ini awalnya adalah seperti diri kita masing-masing, tidak mau direndahkan, tidak mau ada orang mempermalukan kita, ya, cepat marah. Ya, dia di sini kalau kita lihat nih yang seperti saya pernah bilang, ya, dia cepat sekali naik darah. Dan bercita-cita untuk kehormatan, tidak sabar, tetapi tidak sabar dan benci kepada hal yang merugikan dirinya. Jadi artinya maunya menang terus, mau menang sendiri terus. Ia dan saudaranya disebut anak-anak suruh. Sifat yang jelek, keinginan untuk membalas dendam, roh kritik semuanya ada pada murid yang kekasih. Jadi kalau begitu awalnya pribadinya Yohanes ini jelek sekali. Kenapa Tuhan milih dia jadi murid-muridnya Yesus? Enggak ada orang lain apa ya?
Nah, ya, ingat, Tuhan selalu mau menggunakan cara yang di luar dugaan manusia. Tuhan akan menggunakan alat-alat yang tidak diduga-duga, ya, diremehkan, tidak dipercaya sama orang, itu adalah alat-alatnya Tuhan. Jadi aneh memang Tuhan bicara memilih orangnya. Itulah pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu bagaikan bumi dan langit. Orang yang kayak gini dipilih sama Tuhan, ya. Tetapi tidak sadar benci kepada ini, ya. Sifat yang jelek, ya, semuanya ada pada murid yang kasih. Tetapi melebihi semuanya ini guru yang ilahi itu melihat hati yang sangat rajin, sungguh-sungguh mengasihi. Yesus memarahi sifat memikirkan diri, mengecewakan cita-citanya, menguji imannya. Tetapi ia menyatakan kepada dia sesuatu untuk mana jiwanya merindukan keindahan, kesucian, perubahan, kuasa, kasih. Manusia nggak bisa lihat apa yang ada di dalam diri pribadi orang. Ya, Tuhan yang melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa yang disembunyikan di dalam pribadinya Yohanes. Yang tampil di permukaan adalah kesombongan, ketidaksabaran, bencinya terhadap hal yang merugikan dirinya. Itu yang ditampilkan di permukaan. Ya, kelemahan-kelemahan yang serius katanya. Tapi itu hanya terlihat di permukaan. Tuhan tidak melihat yang di permukaan, Tuhan melihat yang ada di dalam. Istimewanya, ya. Oke, kita lanjut. Murid-murid mengetahui bahwa adalah maksud Kristus untuk memberkati orang-orang Samaria oleh hadiratnya. Dan sikap dingin dan kecemburuan dan tidak hormat yang ditunjukkan kepada Tuhan mereka memenuhi mereka dengan keheranan dan amarah. Yakobus dan Yohanes terutama telah digerakkan. Ya, Yakobus dan Yohanes ini kakak adik. Bahwa ia yang mereka harus hormati harus diperlakukan secara demikian. Jadi ini ceritanya adalah orang Samaria itu bersikap tidak ramah kepada Yesus. Yakobus dan Yohanes yang kita sudah baca sebelumnya dibilang adalah orang-orang yang tidak sabar. Ini kan kakak adik. Tidak sabar, pemarah, mementingkan diri sendiri, ya, tidak mau dirugikan. Ini dia marah melihat Yesus ternyata diremehin sama Yakobus dan Yohanes terutama telah digerakkan bahwa ia yang mereka hormati harus diperlakukan secara demikian. Tampaknya kepada mereka suatu kesalahan yang terlalu besar untuk dilewati tanpa hukuman segera. Dalam semangat mereka pun berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Menyinggung kepada kebiasaan kapten-kapten Samaria dan rombongan mereka yang dikirim untuk mengambil Nabi Elia. Mereka terkejut untuk melihat bahwa Yesus merasa sedih oleh perkataan mereka. Ya, jadi Yesus sedih ngelihat kok emosi si Yakobus dan Yohanes ini. Yesus sedih. Bukannya Yesus terima kasih bahwa kamu telah membela saya, terima kasih ya, kamu murid yang baik, murid yang setia. Tidak. Malah Yesus tuh sedih karena dia ini ternyata Yohanes dan Yakobus ini masih mempunyai sifat-sifat alaminya dia. Mereka terkejut untuk melihat bahwa Yesus merasa sedih oleh perkataan mereka. Dan masih juga terkejut sementara kemarahannya jatuh atas telinga mereka. Oke, lanjut. Ya. Bahkan Yahya sendiri pun murid yang disayangi itu, Yahya itu Yohanes, ya. Salah satu yang paling baik persamaannya dengan juru selamat bukanlah secara alam memperoleh keindahan tabiat itu. Dia bukan saja membesarkan diri serta menginginkan kehormatan, tapi juga seorang yang mudah tersinggung dan gampang marah, walaupun oleh kesalahan yang terkecil sekalipun. Nah, ini ya. Jadi kita lihat pribadinya Yohanes ini jelek banget nih waktu dulu dia masih proses menjadi manusia barunya. Ya. Tetapi karena tabiat Kristus dinyatakan padanya, maka dilihatnya lah kekurangannya dan pengetahuannya ini merendahkan dirinya. Kekuatan dan kesabaran, kuasa dan kelemah lembutan, keagungan dan kelembutan yang tampak di dalam kehidupan anak Allah sehari-hari telah mengisi jiwanya dengan pujian dan kasih. Sehari demi sehari hatinya ditarik kepada Kristus. Sampai akhirnya pandangannya terhadap dirinya luluh karena kasihnya kepada Tuannya. Del, ini salah ketik nih, Tuannya Del. Tabiatnya yang cepat naik darah, keinginannya akan kemuliaan diri sendiri telah diserahkan kepada kuasa pembentukan yang datang dari Kristus. Pengaruh Roh Kudus telah membaharui hatinya. Kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan.
Roh Kristus kasihnya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan surga. Ya, saudara lihat, ini sebuah proses bagaimana seorang Yohanes yang kayak kita-kita ini, yang mudah marah, mudah tersinggung, ya, yang tidak mau dikalahkan, direndahkan, diremehkan, tidak mau, ya, cepat naik darah. Ini bagaimana prosesnya bisa menjadi manusia baru, kita diperlihatkan kepada kita. Dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ya, dalam kehidupan murid Yohanes, penyucian yang benar menjadi teladan. Selama tahun-tahun pergaulannya yang erat dengan Kristus, sudah sering ia diamarkan dan diberi peringatan oleh juru selamat. Dan amaran ini diterima. Sementara tabiat guru ilahi itu dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat keraguan-keraguan, kekurangan-kekurangannya sendiri. Ya, ini yang tadi kita sudah baca dari hari ke hari. Ya, dengan rohnya sendiri yang keras, ia melihat kelemah lembutan dan kesabaran Yesus. Ini kayaknya aku ngulang lagi ya. Dari hari ke hari hatinya tertarik kepada Kristus sampai ia melupakan dirinya sendiri. Karena kasih akan Tuhannya, kuasa kelemah lembutan, keagungan, kerendahan hati, kekuatan dan kesabaran. Ya, kita terus memenuhi jiwanya dengan kekaguman. Ia menyerahkan perangainya yang pemarah dan cita-citanya kepada kuasa Kristus dan melupakan. Dan kasih ilahi mengerjakan di dalamnya suatu perubahan tabiat. Kayaknya ini beda nih. Ini tulisannya berbeda. Tapi ini adalah prosesnya. Nah, ini cerita tentang Yudas. Ya, ini yang kita sudah kemarin baca di dalam renungan pendahuluan, tapi kita lebih baik kita ulangi lagi. Ini adalah contoh tentang dua orang yang satunya benar-benar berusaha keras menjadi manusia baru, menggantikan pribadinya yang dulunya jelek sekali, ya, pribadinya yang sangat lemah, ya. Sedangkan yang satunya ini adalah orang yang tidak berjuang, atau dengan kata lain setengah hati dia berjuangnya, yaitu Yudas. Akan selalu ada dua kelompok orang-orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus, sementara kelompok yang satu mempelajari kehidupan juru selamat dan dengan sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan mereka serta menyesuaikan diri dengan teladan mereka. Kelompok yang lainnya menghindari kebenaran yang praktis dan mudah dimengerti. Ya, tadi yang satunya adalah contoh Yohanes, yang satunya lagi ini menghindari kebenaran yang praktis dan mudah dimengerti. Jadi dia mau cari yang gampang-gampang aja. Ya, mana nih? Dia mengungkapkan kesalahan mereka, bahkan dalam keadaan terbaik sekalipun. Jemaat itu tidak terdiri dari orang yang seluruhnya benar, suci dan sungguh-sungguh. Ya, kita baca yang dihitamkan saja. Di antara kedua kelas 12 rasul terdapat seorang pengkhianat. Yudas diterima bukan karena cacat tabiatnya, tapi ia diterima meskipun tabiatnya demikian. Ia telah dihubungkan dengan murid-murid itu agar melalui pengajaran dan teladan Kristus mudah-mudahan ia boleh belajar apa itu tabiat Kristiani. Jadi Tuhan tuh memang sengaja menerima Yudas. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau memberikan contoh bahwa orang lain itu boleh berubah. Mudah-mudahan dengan dia bergabung dengan murid-muridnya Yesus, dia berubah karakternya. Ternyata tidak. Ya. Dan dengan demikian dituntun untuk melihat kesalahannya, untuk bertobat dan oleh rahmat ilahi menyucikan jiwanya dalam menurut kebenaran. Tetapi Yudas tidak berjalan dalam terang yang dengan kemurahan ya, diizinkannya bersinar kepadanya. Kemurahan itu. Oleh memanjakan diri dalam dosa, ia mengundang godaan setan. Tabiat buruknya menjadi sangat menonjol. Ia menyerahkan pikirannya ke bawah pengandilan kuasa kegelapan. Ia menjadi marah bila mana kesalahannya ditegur. Demikianlah semua orang yang menyukai kejahatan sementara mengaku saleh. Ya. Ingat kemarin kita udah bahas Yudas ini bukan lalang. Tapi Yudas ini adalah contoh dari sekam. Bila mana kesempatan diberikan kepada mereka seperti Yudas, mereka akan mengkhianati yang menegur mereka meskipun demi kebaikan mereka, ya. Nah, dalam perbedaan yang mencolok kepada penyucian yang dikerjakan dalam kehidupan Yohanes adalah pengalaman teman sesama murid. Yudas, sebagai rekannya, Yudas mengaku sebagai seorang murid Kristus. Tapi ia hanya memiliki suatu bentuk peribadatan. Keyakinan datang kepadanya, tetapi ia tidak mau merendahkan hatinya atau mengaku dosa-dosanya. Jadi beda dengan Yohanes. Ya, Dela boleh guys. Yohanes memerangi dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan-kesalahannya. Tetapi Yudas melanggar kata hatinya dan menyerah kepada pencobaan.
Ia tidak dapat membawa dirinya sendiri untuk menyerah kepada buah pikirannya, supaya menerima akal budi dari sorga. Keinginan yang jahat loba, keinginan untuk membalas dendam, pikiran-pikiran yang gelap, dan bersungut-sungut dipelihara dalam hati sampai setan mengendalikan dia sepenuhnya. Ya. Yohanes dan Yudas adalah wakil dari mereka yang mengaku pengikut Kristus. Keduanya murid ini mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari dan mengikuti contoh ilahi. Keduanya berhubungan erat dengan Yesus dan mendapat kesempatan untuk mendengarkan ajarannya. Masing-masing mempunyai kekurangan tabiat yang serius. Jadi kedua-duanya ini mempunyai kesempatan yang sama. Sama-sama punya masalah. Ya, masing-masing mempunyai kekurangan tabiat yang serius dan masing-masing mempunyai jalan yang masuk kepada rahmat ilahi yang mengubahkan tabiat. Jadi kedua-duanya ini sebenarnya karakternya sama. Coba ya kita baca lagi nih. Yohanes dan Yudas adalah wakil dari mereka mengaku pengikut Kristus. Kedua murid ini mempunyai kesempatannya yang sama. Jadi jangan kita katakan bahwa kalau Yudas kan karena kondisinya begini dia beda sama Yohanes. Tidak, di sini disebutkan bahwa kesempatannya sama. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan antara Yohanes dan Yudas. Tapi Yudaslah sendiri yang membuat dirinya gagal. Masing-masing mempunyai kekurangan tabiat yang serius. Dan masing-masing mempunyai jalan masuk ke dalam rahmat ilahi yang mengubahkan tabiat. Ia bukannya pelaku perkataan itu, tetapi pendengar saja. Ya, ini yang tadi Victor juga udah katakan, kita tidak cukup untuk menjadi pendengar saja, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Seseorang yang mati bagi dirinya sendiri setiap hari dan mengalahkan dosa. Kita harus mati bagi diri kita sendiri dan mengalahkan dosa, sebagaimana Yohanes. Disucikan oleh kebenaran dan yang lainnya menolak kuasa anugerah yang mengubahkan dan mengikuti kehendaknya sendiri, terbawa ke dalam perhambaan. Nah, itu tadi cerita yang kita sudah sama-sama baca tentang bagaimana menjadi manusia yang baru. Sekarang ini yang kita baca adalah sebuah cerita yang mungkin kita tidak banyak mengetahui. Ya, beberapa berikut tulisan-tulisan ini nanti akan kita temukan dari cerita-cerita Yesus yang kita tidak banyak mengetahui. Yang pertama, murid-murid Yesus tidak menghargai Yesus sebagaimana Maria Magdalena dan pencuri yang disalib sebelah kanan Yesus. Sedih nggak kalau saudara baca judulnya ini? Apa iya murid-muridnya tidak menghargai Yesus? Ya. Apa iya lebih menghargai Yesus adalah Maria Magdalena dan pencuri? Bukankah murid-murid sangat menyanjung-nyanjung Yesus? Nah, itu yang kita ketahui selama ini. Kita waktu masih di Protestan Pantekosta, kita kira murid-muridnya Yesus itu demikian memuji-muji Yesus. Mari kita baca yang disampaikan oleh Ellen G. White. Pekerjaan Maria justru merupakan pelajaran yang diperlukan oleh murid-murid untuk menunjukkan kepada mereka bahwa pernyataan kasih mereka baginya akan menyenangkan hati Kristus. Ya, jadi kita lihat pekerjaan Maria di sini bukan Marianya ibunya Yesus ya, Maria di sini adalah Maria Magdalena, seorang pelacur. Ya. Pekerjaan Maria justru merupakan pelajaran yang diperlukan oleh murid-murid untuk menunjukkan kepada mereka bahwa pernyataan kasih mereka baginya akan menyenangkan hati Kristus. Oke ya, kita lanjut deh lah. Ya, ia sangatlah penting bagi mereka dan mereka tidak menyadari bahwa tidak lama kemudian mereka akan kehilangan hadiratnya. Bahwa tidak lama kemudian mereka tidak lagi dapat mempersembahkan kepadanya tanda terima kasih ke mereka karena kasihnya yang besar itu. Kesepian Kristus yang terpisah dari istana-istana surga hidup seperti manusia. Tidak pernah dipahami atau dihargai oleh murid-murid sebagaimana sepatutnya. Ya. Jadi sepatutnya itu harusnya Yesus itu dihargai. Ya. Jadi kesepian Kristus yang terpisah dari istana surga hidup seperti manusia tidak pernah dipahami atau dihargai oleh murid-murid sebagaimana sepatutnya. Ia sering merasa sedih karena murid-muridnya tidak memberikan kepadanya hal yang harus diterimanya dari mereka. Ia mengetahui bahwa jika mereka berada di bawah pengaruh malaikat sorga yang menyertai dia, mereka juga akan berpendapat bahwa tidak ada persembahan yang cukup berharga untuk menyatakan kasih dalam batin. Jadi saudara lihat, Yesus ini pada dasarnya sebenarnya kecewa kepada perilakunya murid-murid.
penghargaannya murid-murid ini kepada Yesus itu tidak seharusnya tidak seperti yang harusnya dia terima. Ya, seperti apa wujudnya kita tidak tahu, tapi ini yang diceritakan kepada kita. Ya, kita lanjut. Ya, nanti dia akan merasakan benar-benar penghargaan itu dari siapa? Mari kita baca. Berjam-jam lamanya selama menderita kesengsaraan terdengarlah oleh Yesus segala hinaan dan ejekan. Sementara ia bergantung di salib, maka juga terdengar olehnya bunyi ejekan dan kutukan. Dengan hati yang penuh kerinduan, ia telah berusaha mendengar suatu pernyataan iman dari murid-murid. Jadi dia berharap ada suatu pernyataan dari murid-muridnya. Ya, di atas kayu salib dia coba mendengar ada suara dari murid-muridnya, tidak. Ia telah mendengar dengan perkataan sedih. Kita berharap bahwa ialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Itulah sebabnya alangkah menyenangkan bagi juru selamat mendengar ucapan iman dan kasih dari pencuri yang hampir mati. Jadi Yesus tuh sedih. Kok waktu saya disalib, kok saya bukannya mendengar suatu kata-kata yang menyenangkan hati saya. Tapi yang dia dengar adalah kita berharap bahwa dialah yang membebaskan bangsa Israel. Itu yang keluar dari mulutnya murid-muridnya Yesus, padahal udah 3,5 tahun belajar sama Yesus. Ya, tapi dia dapat hiburan dari orang yang seorang pencuri yang hampir mati di sebelah kanan. Sementara orang Yahudi yang terkemuka menyangkali dia, malah murid-muridnya sekalipun meragukan keilahiannya, pencuri yang malang itu di tepi jurang kekekalan memanggil Yesus Tuhan. Banyak orang bersedia memanggil dia Tuhan ketika dia mengadakan mukjizat. Jadi banyak orang yang menghargai Yesus hanya karena pada saat dia memberikan mukjizat, tapi pada saat Yesus benar-benar tidak memberikan apa-apa, seperti pada saat dia disalib, orang-orang nggak ada yang hadir kepada dirinya. Dan sesudah ia bangkit dari kubur, tapi tidak seorang pun yang mengakui dia, sementara ia tergantung hampir mati disalib, kecuali pencuri yang menyesal dan diselamatkan pada saat terakhir. Oh, ini ceritanya Maria Magdalenanya kurang ya di sini. Saya kurang kutip ya. Padahal cerita Maria Magdalenanya panjang juga itu kalau saudara baca. Judulnya Kembali ke rumah ke Sion. Ya, nanti saudara bisa baca di rumahnya Sion. Jadi Maria Magdalena itu dia sampai cuci kakinya Yesus tuh. Ya, mencuci kaki Yesus, murid-muridnya tuh marah sama Yesus. Mereka termasuk Simon dari Silot itu marah kepada Yesus. Kenapa menghargai seorang pelacur? Dipandang bahwa ini apakah benar ini Yesus ini nabi? Saya jadi ragu, masa seorang pelacur Yesus tidak mengetahui? Ya, nah itu ada di dalam benak pikirannya si Simon dari Silot. Dan Yesus tahu isi hatinya Simon dari Silot. Nanti mungkin saat kesempatan lain nanti kita akan baca sama-sama. Yang berikutnya ini kita lihat nih. Murid-murid Yesus masih mencari perkara-perkara bagi dirinya sendiri. Ya, ini kita lihat ini artinya murid-muridnya Yesus itu orang-orang biasa. Tadi kita lihat Yudas itu orang yang keras. Bukan Yudas. Seorang Yohanes itu adalah manusia biasa. Ya, Yesus juga ternyata kurang dihargai sama murid-muridnya. Ya, lebih dihargai oleh Maria Magdalena dan orang yang menjadi pencuri yang disalib sebelahnya Yesus. Jadi sebenarnya murid-muridnya Yesus ini adalah seperti gambaran kita manusia biasa. Mari kita baca ini. Kepura-puraan orang Farisi ialah hasil mementingkan diri sendiri yang merupakan tujuan hidup mereka. Bahkan murid-murid, walaupun mereka telah meninggalkan segala sesuatu demi Kristus, namun dalam hati belumlah diberhenti mencari perkara-perkara besar bagi dirinya sendiri. Coba lihat, ini udah jadi muridnya Yesus saja masih keadaannya kayak gini nih. Sebagaimana ragi jika dibiarkan menyelesaikan pekerjaannya akan merusak dan membusukkan. Demikian juga halnya dengan roh mementingkan diri sendiri. Bila dipertumbuhkan dalam hati akan menimbulkan kenajisan dan kebinasaan jiwa. Di antara para pengikut Kristus dewasa ini sama seperti pada zaman dahulu betapa besarnya dosa yang licik dan menyesatkan itu. Betapa seringnya pelayanan kita kepada Kristus. Persekutuan kita satu sama lain dirusakkan oleh keinginan yang meninggikan diri. Pada murid-muridnya sendiri amaran Kristus diucapkan, ingatlah baik-baik, jagalah dirimu dari ragi orang Farisi. Hanya kuasa Allah lah yang dapat membuangkan sifat mementingkan diri sendiri dan kepura-puraan.
kasih karunia Allah bagi setiap insan. Ini buku kasih karunia Allah bagi setiap insan. Ya. Tetapi kekecewaan ini tidak sebesar yang dialami oleh murid-murid pada waktu kedatangan Yesus yang pertama. Pada waktu Yesus mengendarai seekor keledai dengan kemenangan memasuki kota Yerusalem, para pengikutnya percaya bahwa ia sudah mau menduduki tahta Daud dan membebaskan orang Israel dari penindasan. Dengan harapan-harapan yang tinggi dan antipasi sukacita, mereka berlomba satu sama lain untuk menunjukkan penghormatan kepada raja mereka. Banyak yang membentangkan pakaian mereka sebagai karpet di jalan yang akan dilaluinya untuk menyebarkan daun-daun palem. Dalam sukacita mereka yang sangat besar, mereka bersatu dan berseru dengan gembira, Hosana bagi anak Daud. Pada waktu Farisi terganggu dan marah oleh karena luapan kegembiraan besar ini, mereka meminta agar Yesus menegur murid-muridnya itu. Yesus menjawab, aku berkata, ya, padamu jika mereka ini diam, maka batu-batu akan berteriak. Nubuatan harus digenapi. Murid-murid itu sedang melaksanakan rencana Allah, namun mereka menderita kekecewaan pahit. Tetapi beberapa hari telah berlalu sebelum mereka menyaksikan kematian juru selamat yang memilukan itu dan meletakkannya di dalam kubur. Yang mereka nantikan belum terwujud sedikit pun. Padahal semua harapan mereka telah sirna bersama Yesus. Mereka tidak mengerti sebelum Yesus mereka keluar dari kubur dalam kemenangan. Bahwa semua telah diramalkan terlebih dahulu oleh nubuatan dan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang. Jadi saudara lihat murid-murid ini walaupun sudah menjadi murid Yesus, dia ternyata masih juga mempunyai keinginan-keinginan. Ya. Tapi bukan berarti kita ini masih diizinkan untuk mempunyai keinginan-keinginan. Maksudnya yang kita tampilkan di sini, diperlihatkan oleh Nyonya kepada kita, artinya kita harus meninggalkan itu sama halnya kesulitan-kesulitan kamu meninggalkan adalah sama seperti bagaimana murid-murid dahulu juga mempunyai kesulitan untuk menjadi manusia yang baru. Ya, ini juga kita lihat nih, pikiran murid-murid masih terpengaruh konsep-konsep populer mengenai Mesias sebagai raja. Nih, lebih-lebih Yakobus dan Yohanes ternyata juga mengincar kedudukan yang sama dengan Yudas. Hanya dia tidak menjual Yesus demi ambisius. Ya, mari kita baca. Walaupun pikiran manusia fana ini tidak mampu untuk memahami hal-hal yang kekal atau mengerti sepenuhnya pelaksanaan rencananya, namun sering hal itu disebabkan oleh beberapa kesalahan atau kelalaian di pihak sendiri yang membuat tidak mampu memahami pekabaran-pekabaran surga. Tidak jarang pikiran orang-orang bahkan pikiran hamba-hamba Allah dibutakan oleh pendapat-pendapat tradisi dan ajaran palsu manusia. Sehingga mereka hanya mampu menangkap sebagian saja perkara-perkara besar yang ia sudah nyatakan dalam firman-Nya. Yang kita loncat aja Dela, bawah Del. Nah, ini dia. Pada kesempatan yang lain, Yakobus dan Yohanes mengemukakan melalui ibu mereka, ya ibunya namanya Salome, suatu permohonan yang meminta supaya mereka diperkenankan menduduki jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kristus. Meskipun nasihat yang diulang-ulangi mengenai pengajaran sifat kerajaannya, murid-murid yang muda ini masih menghargai pengharapan tentang Mesias yang akan mengambil tahta dan kuasa kerajaannya, setuju dengan keinginan manusia. Ibunya itu yang mendambakan kehormatan dalam kerajaan ini untuk anak-anaknya meminta, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya. Saudara coba lihat ya, kita baca lebih lanjut dulu. Yesus mengetahui motif yang mendorong permintaan ini, dan dengan demikian memperbaiki kesombongan dan cita-cita kedua murid ini, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kamu tahu bahwa pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, coba saudara renungkan ini. Saya pada saat baca ini, saya coba ngobrol sama istri saya. Ternyata di antara murid-muridnya Yesus masih cari-cari kedudukan ya. Jadi misinya Yohanes sama Yakobus ini
pada saat dia masih belum menjadi manusia baru, dia mimpi-mimpinya masih seperti kita-kita, yaitu mencari kedudukan. Sebenarnya mirip-mirip sama Yudas, hanya saja sayangnya si Yudas itu dia ekstrim, dia sampai menjual Yesus. Ya, padahal kalau dia tidak menjual Yesus, dia sebenarnya sama 11-12 dengan Yakobus dan Yohanes. Ya, Yakobus dan Yohanes saja Tuhan maklumi, ya, dan mereka harus menjadi manusia baru. Seandainya Yudas juga tidak menjual Yesus dan dia berjuang menjadi manusia baru seperti Yohanes, maka Yudas juga akan tetap menjadi murid-muridnya Yesus. Saudara bisa lihat di sini ibunya Salome sampai datang kepada Yesus, minta-minta, tolong anak saya boleh duduk nanti di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia minta kedudukan, luar biasa. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan memilih calon-calon jadi alat-alatnya. Orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan pilih. Jadi artinya jangan kecil hati kalau saudara-saudara ini masih mempunyai pikiran-pikiran yang jelek. Saya jujur, saya kalau mikir diri saya sendiri, saya ini nggak ada bagus-bagusnya. Saya nggak ada istimewa-istimewanya di dalam diri saya. Saya nggak ini, nggak itu, nggak ini. Kenapa kok Tuhan mempercayakan kebenaran ini kepada kita, kepada saya? Saya kadang-kala berpikir begitu. Tapi setelah kita baca petunjuknya nyawa tentang murid-muridnya ini, ternyata kita lihat juga murid-muridnya Yesus ini bukan orang-orang istimewa. Dahulu saya juga sering mengatakan kan murid-muridnya kan begini, kan saya cari pemaafan gitu loh. Kalau murid-murid kan begini, murid-murid itu patuh, murid-murid itu begini. Saya beda, saya kan lemah, saya begini. Ternyata setelah kita baca begini, kita lihat bahwa ternyata murid-muridnya ini tidak juga orang-orang yang luar biasa sempurna awalnya. Dia adalah orang-orang yang selemah seperti kita juga, yang punya mimpi-mimpi, yang punya bercita-cita pingin kaya lah, segala macam lah. Jadi jangan kecil hati saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mempunyai, sementara ini saudara masih mempunyai karakter-karakter yang sejelek sebagaimana Yohanes dan Yakobus. Jangan kecil hati. Kalau mereka ini sebagai contoh bisa berhasil menjadi manusia baru, artinya ini sebuah tantangan kepada kita. Kita juga harus menjadi manusia-manusia yang baru dan berhasil sebagaimana Yohanes dan Yakobus. Adakah Yohanes dan Yakobus meninggalkan Yesus setelah dia tahu bahwa Yesus tidak mendirikan kerajaannya? Tidak ada ya, saudara. Yakobus dan Yohanes tetap setia menjadi muridnya. Kita juga harus tetap setia sebagaimana Yakobus dan Yohanes. Mimpi-mimpi Yakobus dan Yohanes apakah terwujud setelah dia tahu Yesus telah bangkit? Tidak pernah ada mimpinya Yakobus dan Yohanes terwujud. Apakah itu jadi masalah bagi Yohanes dan Yakobus? Ternyata tidak menjadi masalah. Jadi artinya, marilah kita berubah sebagaimana Yakobus dan Yohanes. Dela geser Dela. Yang berikutnya apa ya? Nah, ini lewat penderitaan pengetahuan Allah akan Allah telah disebarkan. Nah, ini pelajaran dari pengalaman Petrus karena ia ragu, ia tenggelam. Ini kita udah pernah baca ya, waktu dia di kapal, ya, terus dia karena ragu, dia tenggelam. Dan waktu Yesus suruh jalan di atas laut. Ya, ini mungkin sudah biasa kita pernah baca, cuman yang tadi saya perlu tekankan karena itu yang menarik. Pengalamannya rasul-rasul itu memang benar-benar pengalaman yang menarik. Artinya mereka itu bukan manusia super, ya. Jadi jangan kita membuat diri kita kecil hati, ya. Kita jangan cari maaf-maaf untuk mengatakan oh kita nggak bisa seperti rasul-rasul kan itu istimewa, saya orang biasa. Ternyata tidak. Oke, lanjut Dela. Oke, terus saja Dela. Ini kita coba usaha 5 menit selesai ya. Kita lihat, kesal karena Yesus guru mereka walaupun diremehkan terus dicaci maki tidak menunjukkan kuasanya. Ya, ini yang tadi sudah ini kalau nggak salah. Ya. Ini apalagi Del terus Del.
Pelajaran bagaimana seorang menjadi pengikut Yesus rela meninggalkan semua tanpa ragu akan segala kekhawatiran hidup. Ya, nah ini ya ini juga menarik nih pelajaran ini. Mari kita baca yang dihitamkan saja. Matius meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Tidak terdapat keraguan dalam hatinya atau pertanyaan dalam pikirannya mengenai pekerjaannya yang akan diganti dengan kemiskinan dan kesukaran. Jadi kita dituntut juga sebagaimana rasul-rasul ini. Istimewa, mereka ketika dipanggil pada saat itu juga dia langsung tinggalkan. Mari kita baca, itu Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Dia rela meninggalkan dia tanpa mikirin tentang bagaimana nanti kemiskinan akan hinggap di dalam kehidupannya. Dia nggak mikirin. Apabila Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawannya untuk mengikuti dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jalan mereka. Tetapi bila mereka menerima undangan juru selamat, mereka tidak ragu-ragu dan bertanya, bagaimana saya akan hidup dan bagaimana membiayai keluarga saya kalau saya langsung meninggalkan semuanya dan saya mengikuti Yesus. Istimewa sekali, saudara. Tidak ada sama sekali mereka punya tanya-tanya. Mereka sama sekali tidak memperlihatkan pertanyaan di dalam Lukas pasal 14. Tuhan izin saya baru membeli tanah, saya baru membeli lembu. Ya, di sini kita bisa lihat dia tidak ada bertanya bagaimana saya menghidupkan hidup keluarga saya. Itu tidak sama sekali dipertanyakan sama Petrus. Seandainya pada saat itu Petrus dia nanya, kira-kira Yesus akan terus mengajak Petrus enggak? Tidak, langsung ya udah ganti orang lain. Ya udah saya tinggal aja kamu. Pasti gitu. Jadi di sini sebagai suatu ujian yang Tuhan tampilkan kepada Petrus. Pada saat dipanggil kamu mau langsung dengar atau tidak? Kalau kamu tawar-tawar langsung ditinggal. Ya, ujian yang sama telah diberikan dalam penyerahan yang sama pula dibuat oleh masing-masing mereka. Yesus minta kepada murid-murid yang berada di tepi pantai itu untuk meninggalkan segala sesuatu untuk pekabaran Injil. Oleh sebab itu tiap-tiap jiwa diuji di dalam hal manakah yang lebih kuat, kerinduannya bagi harta dunia atau persekutuannya dengan Kristus. Coba kalau saudara ditantang seperti ini, jujur saya tidak akan mampu kalau saya ditantang seperti ini. Saya akan telepon, saya izin boleh telepon dulu, saya tanya indah-indah, boleh nggak? Mungkin kalau seperti itu, langsung ditinggal sama Tuhan. Oke ya, ini satu lagi nih. Pada waktu dulu ada orang yang digerakkan oleh kasih Kristus telah meninggalkan kesenangan rumah dan sanak saudara, bahkan istri dan anak-anak untuk pergi ke negeri-negeri asing bagi orang-orang yang hilang, di antara penyembah-penyembah berhala dan orang-orang biadab, guna memasyurkan kabar kemurahan. Ya. Allah sedang memanggil orang-orang yang rela meninggalkan ladang mereka, perusahaan mereka, kalau perlu keluarga mereka untuk menjadi misionaris baginya. Dan panggilan itu akan disambut. Banyak orang dalam usaha ini telah kehilangan hidup mereka. Tapi orang-orang yang telah didorong untuk menjalankan pekerjaan itu dengan demikian langkah demi langkah, pekerjaan Kristus terus maju. Dan benih ditaburkan dalam kesusahan telah menghasilkan tuaian yang berlimpah. Tawan tentang Allah telah meluas di mana-mana dan panji salib itu telah diletakkan di negeri-negeri kafir. Oke deh lanjut. Ya, jadi lihat ini bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya. Ini mungkin keistimewaan murid-murid. Kalau soal pribadi kehidupan sehari-hari masih mencari harta, segala macam, itu ternyata masih juga karakter-karakter manusia-manusia biasa yang ada di dalam pribadi murid-muridnya. Tapi keistimewaannya adalah dia rela meninggalkan tanpa tanya-tanya. Mendekati zaman kesudahan, saya telah melihat bahwa dalam pertemuan ini hendaknya dikurangi khotbah dan diberikan lebih banyak pelajaran Alkitab. Oh ini kita udah pernah baca ya. Dela geser Dela. Nah ini cerita tentang kematiannya Yesus. Ya, kematiannya Yesus itu benar-benar mengagetkan murid-muridnya, seakan-akan kayak tidak pernah disampaikan. Ya, nah mudah-mudahan kita ingat ini suatu contoh dan contoh saingan. Jadi artinya pada saat kita nanti akan mendapatkan aniaya-aniaya, ya kita ingat ini nanti akan tergenapi di dalam diri kita. Seakan-akan apa yang kita sudah pelajari itu blank, hilang semua dalam ingatan kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi suatu renungan bagi kita hati-hati. Jangan sampai nanti kita seakan-akan tidak pernah belajar tentang time setting dan segala macam itu. Karena aniaya itu terlampau besar. Oke, lanjut. Ini udah terakhir nih. Sebagian orang yang mengakui dirinya benar akan seperti Yudas, menyerahkan Tuhan secara berkhianat ke dalam tangan musuh-musuhnya. Oke, lanjut.
Ya, ini kita semua udah tahu ya. Ini sebagian besar dari kita akan ada yang seperti Yudas. Jadi artinya ini contoh saingannya nanti akan ada di antara kita yang seperti Yudas. Ingat, kita mungkin bersaudara, kita boleh bersebelahan, kita boleh berkakak adik, tapi jangan lupa ini nanti juga akan jadi musuh-musuh kita. Musuh kita bukan orang lain, tapi orang-orang yang terdekat. Oke, lanjut, Bella. Habis ya? Ya, oke, ini adalah contoh dari pengalamannya rasul-rasul. Jadi jangan Anda, saudara sekalian, mengira betapa istimewanya pribadi-pribadi rasul-rasul ini. Jangan kita katakan rasul-rasul ini adalah manusia-manusia super. Ya, pada dasarnya rasul-rasul ini sama seperti kita. Orang-orang yang seperti kita semua, yaitu masih mempunyai keinginan-keinginan dan segala macam. Hanya kemenangannya dia adalah dia mau menjadi manusia yang baru. Dan mereka rela untuk meninggalkan semuanya. Seperti Matius rela meninggalkan semuanya, ya, secara tiba-tiba dipanggil oleh Yesus. Ya, Petrus semuanya meninggalkan tanpa tanya-tanya tentang bagaimana keluarganya. Itulah yang harus kita juga terapkan sebagaimana itu. Ya, untung kita pada saat ini masih punya waktu. Ya, kita tidak langsung harus tinggalkan keluarga. Ya, kita kalau dihadapkan seperti di zamannya rasul-rasul, betapa sulitnya. Kita tidak seperti itu, maka kita otomatis dalam kondisi yang lebih beruntung dibandingkan mereka. Tapi ingat, saudara, jangan kecil hati, jangan mencarikan maaf-maaf untuk diri kita sendiri. Ya, kita sudah lihat rasul-rasul adalah orang-orang biasa yang juga pelanggar-pelanggar hukum yang sama dengan kita. Orang-orang yang sama-sama punya kelemahan, ya, tapi dia mau meninggalkan dirinya dan menjadi manusia yang baru. Itu yang harus kita juga kejar. Mungkin demikian pelajaran untuk sahabat ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita tutup sahabat, nanti kita akan diskusi. Mari kita tutup sahabat.